Hai Nakama Squad. Nah, kembali lagi nih di Nakama Aquatics Vlog. Nah, kali ini Mimin dapat kabar buruk guys. Jadi ikan botia Mimin sama Tiger Lodge mati guys. Dan ya udah, kita langsung angkat aja ya. Kita langsung angkat dari akuarium ini guys. Oke. Nah, jadi kita langsung angkat aja. Jadi kita bakal angkat pakai jaring. Nah, tersangkanya sih si Tiger Eel, tapi nggak tahu juga ya. Padahal itu udah ada gua-guaan dan harusnya mereka bisa selamat sih. Tapi nggak tahu juga ya, apakah karena jamur atau apa. Ya udah, Mimin langsung angkut aja pakai jaring. Nah, tuh kamu bisa lihat tubuhnya udah kaku guys, dan ada kayak putih-putih gitu. Waduh, ternyata ada beberapa ikan yang nyangkut guys, ikan komet. Nah, kita kembaliin lagi ikan kometnya. Iya, kita kembaliin lagi, dan lagi pula ikan kometnya masih hidup. Oke, kita kembaliin lagi ikan kometnya. Dan ya, sekarang kita bakal angkut yang satunya lagi guys, yaitu si Tiger Lodge. Tiger Lodge ini juga kasihan sih. Tuh, kamu bisa lihat tubuhnya itu ciri-cirinya udah kaku guys. Udah kaku dan agak-agak keras gitu kalau kamu pegang. Nah, jadi total 2 ekor yang mati guys. Nah, ini kita lihat dari jarak dekat ya. Kalau Mimin menduga sih ini bisa jadi selain gara-gara si belut, bisa juga gara-gara jamur guys, atau itch. Tuh kamu bisa lihat tubuh dari Botia dan Tiger Lodge. Nah, ini adalah penampakan setelah kedua ikan itu diangkut. Nah, kalau Mimin curiga sih, nah itu masih ada ikan yang selamat, kayak ikan Botia yang lebih kecil. Terus ada ikan Synodontis guys. Kalau misalkan itu gara-gara jamur, harusnya beberapa yang lain juga kena guys. Tuh, harusnya ya. Tapi karena ini masih ada yang selamat. Tadi kamu lihat tuh, itu ada putih-putih juga guys, si Botia yang kecil ini. Nah, Mimin juga nggak tahu apakah ini gara-gara luka, terus tiba-tiba dia jamuran atau penyakitan, atau kayak gimana nih guys. Mimin juga nggak tahu ya. Karena belut ini apa ya, bisa dibilang rawan juga sih sama ikan kecil. Nah, daripada ini makin busuk guys, mending kita buang keluar ya. Oke. Jujur ini sakit banget guys buat Mimin. Ya udah, Mimin langsung buang ke pot yang tadi Mimin tunjuk ya. Nah, ini oke, Mimin pastiin benar-benar menjatuhkannya ke tepat sasaran. Oke. Nah, untuk mencegah jamuran di tank ini, Mimin bakal kuras ya. Ya paling nggak sebagian lah tuh. Kalian ngambilin si tadi keong-keong yang ada di bawah itu guys. Oke. Selang udah siap nih guys. Oke, waktunya kita nyedot si keong-keongnya tadi ya. Bentar, Mimin copot dulu dari ganggangnya. Oke. Setelah bisa digerak-gerakin secara bebas, kita bakal sedot keong-keong sekaligus kotoran-kotoran kecil lainnya guys. Nih, tuh kamu bisa lihat bekas-bekas kotoran ikan maupun belut ya. Iya. Dan untuk menyedot kotoran seperti emang harus sabar sih guys, karena apalagi kalau ada dekorasi ya, kayak batu-batu atau mungkin apa ya, misalkan kayu-kayu. Nah, itu biasanya dia ada kotoran di bawah-bawahnya guys. Nah, ini Mimin sedotin. Dan supaya apa? Ini juga bikin tank kamu lebih bersih guys. Jadi nggak kelihatan butek atau kelihatan apa, istilahnya apa ya, kayak kusam gitu, kayak ya intinya nggak kotor lah. Jadi supaya akuarium kamu lebih bersih, lebih kinclong, nah lebih jernih. Oke, nah ini Mimin ketemu keongnya, waktunya Mimin sedot.
Oke, nah kalau kayak gini kan jadi lebih bersih ya guys. Nah ini Mimin sedotin. Jujur ini agak susah guys karena tanknya ini cukup dalam. Jadi kalau misalkan dimasukin tangan nggak bisa semuanya guys. Jadi harus bantuan selang. Apalagi Mimin juga megang kamera, yang mana harus jaga jarak gitu ya. Tangannya harus agak panjang gitu. Nah ini Mimin sedotin sampai yang ke belakang-belakang guys. Awas, nah itu hati-hati kita nyedot si ikannya guys, takutnya dia tersedot atau mungkin terluka. Wah itu bahaya guys. Jadi sedotannya harus hati-hati. Pastikan yang disedot itu keong ya guys, jadi bukan ikan. Apalagi kalau ikannya gede bisa macet itu selangnya. Ya tampaknya yang bagian tengah udah mulai bersih guys. Nah sekarang kita bakal sedotin di bagian goa-goanya nih. Nah di bagian goa-goanya ini cukup sulit ya, karena kita harus geserin dekorasinya. Nah ini tuh, kamu bisa lihat, cari aja yang agak putih-putih gitu. Nah berarti itu kotorannya guys, atau hitam-hitam deh, hitam-hitam atau putih-putih. Nah itu biasanya kotoran atau semacam debu lah. Nah ini kita sedotin pelan-pelan, jangan sampai ikannya ikut kesedot atau mungkin bagian tubuhnya guys, takutnya terluka. Nah ini anjay, dia malah santuy di dalam tuh si Sinodotisnya. Oke, Mimin geser. Nah itu Mimin bener-bener bersihin sampai ke belakang-belakang ya, jadi benar-benar bersih tanknya dan nggak bahaya buat ikan. Wah ada tulang guys tadi guys, tulang ikan, mungkin bekas si belut kali ya. Oke, nah Mimin lagi bersihin yang bagian pojok sana. Nah ini cukup banyak juga guys yang di pojok sana. Oke, ya lumayan sih. Wah ini ada lagi nih. Nah oke, akhirnya bisa tersedot guys. Dan setelah itu kita isi air guys. Oke, nah jadi untuk kuras air itu sepertiga dari total tank itu maksimal ya kalau menurut Mimin. Jadi jangan dikuras semua ya, karena takutnya ikannya kaget dengan air yang baru ini guys. Jadi ya seenggaknya sepertiga atau seperempatnya lah. Jadi jangan semuanya, takutnya ikannya kaget. Akhirnya isi akuarium udah agak penuh guys. Oke, nah kenapa nggak sampai penuh? Karena takutnya itu karena ini ada belut ya guys, jadi takutnya bakal kabur. Jadi segini mungkin udah cukup lah ya. Haha, ada botia tuh. Setelah itu kita bakal tuang garam guys, garam ikan, supaya mencegah mereka dari penyakit-penyakit yang nggak kita inginkan. Nah kita bakal sebar tuh semua sisi, oke, dengan garam yang ini. Yuk langsung kita sebar. Nah kita bakal menyebar cukup banyak guys, mengingat sebenarnya tiger eel atau belut tiger ini termasuk bisa dibilang brackish atau ikan yang ada sisi lautnya lah. Jadi dia butuh lah beberapa garam ikan cukup banyak dibandingkan ikan-ikan lainnya guys. Meskipun itu ada ikan lain juga ya, tapi karena itu yang mendominasi belut tiger, jadi perlu banyak garam guys. Tapi sebenarnya menabur garam sebanyak ini juga nggak patut lah buat ditiru, karena
nggak semua orang membutuhkan garam sebanyak ini untuk dituang guys. Kadang ada yang cuma butuh sedikit, ada yang memang butuh banyak, agak banyak karena mungkin ikannya brackish dan lain sebagainya guys. Jadi tergantung kondisi dan situasi ya. Jadi jangan tiru Mimin mentah-mentah, harus ada sesuai kondisi dan situasinya masing-masing. Nah ini kalau Mimin kebetulan lah untuk mencegah penyakit besar-besaran dan juga karena ada belut tiger ini guys. Oke, Mimin tuang lagi sedikit. Iya, mantap. Nah, gimana ya kalau kucing ini dikasih garam ikan? Kira-kira mau nggak ya? Cing, kamu mau nggak? Oh, enggak katanya. Mau tuh. Tuh. Ya mau ternyata. Inilah saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu pemberian makan cacing darah guys. Jadi, kenapa Mimin pilih cacing darah? Karena yang pertama praktis ya kan. Terus yang kedua dia itu lebih mudah kan, maksudnya lebih mudah itu lebih gampang buat para ikan-ikannya ini makan karena kebagian semua. Nih kamu bisa lihat. Nah Mimin kasih air dulu. Oke, nah ketika cacing darahnya ini udah nyebar, ikannya itu gampang guys karena dia tuh menyebar sehingga semua bisa kebagian. Jadi nggak ada lagi tuh kayak yang satu nggak kebagian makan. Tuh kamu bisa lihat cacing darah itu kecil guys. Tekstur pakannya juga mudah di mulut mereka. Tuh kamu bisa lihat mulai dari belut sampai ikan yang silver kayak kaviat gitu ya. Terus ada botia, sinodotis, semuanya bisa makan guys karena muat gitu untuk mulut mereka. Oke, Mimin tambah ya cacing darahnya dua kotak. Nah, oke, Mimin gesek-gesek gini sehingga tuh kamu bisa lihat. Nah, ibaratnya seperti menabur guys kalau digesek-gesek kayak gitu. Nah, itu akhirnya ikannya jadi berkumpul. Nah, seperti yang Mimin katakan tadi, mereka itu gampang makannya, semua kebagian, dan kamu sebagai penghobi pun praktis gitu. Cukup kamu simpan di kulkas dan semua beres. Oke, kita lihat tuh ikan yang silver atau kaviat ya Mimin nyebutnya itu lahap banget guys. Tuh gila emang ikan kaviat itu. Tuh kamu bisa lihat kan mulutnya itu kecap-kecup ya, kelihatan banget juga guys. Perutnya agak gemuk gitu ya kalau dilihat-lihat. Karena cacing darah itu kecil ya guys, jadi siap-siap aja buat untuk selalu menambah porsi dari cacing darah ini guys. Kalau misalkan ikannya kekurangan, kamu harus siap sedia buat nambah cacing darah ini. Nah tadi kan Mimin udah kasih 4 ya kalau nggak salah. Nah ini Mimin tambah lagi karena Mimin lihat masih kurang guys ternyata kalau 4 tadi itu. Oke, Mimin tambah lagi. Nah seperti biasa cara yang digesek-gesek. Oke, sehingga nggak cuma nunggu cacing darahnya mencair, jadi benar-benar langsung tersebar. Tuh, kamu bisa lihat sendiri ikannya ya
untungnya lahap semua sih guys makannya. Cuma mungkin ada beberapa ikan yang lagi sembunyi guys, kayak si Sinodontis, sehingga dia lagi nggak nongol aja. Tapi sebenarnya dia kalau ada cacing darah gitu dia bereaksi, dia bakal langsung makan. Dan ya intinya semuanya mau makan. Mimin udah seneng. Ya udah guys, jadi tadi itulah kita udah ngangkat ikan botia dan tiger lodge. Gimana menurut kamu? Sekalian tadi kita juga nguras akuarium ya, sepertiganya lah. Sampai jumpa di Nakama Vlog selanjutnya ya. Dah.